Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait evaluasi pelaksanaan PSBB khususnya di DKI Jakarta, kami sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Bapak Yogi Suprayogi. Selamat sore, Pak Yogi. Selamat sore, Mbak Stefani. Iya, Pak Yogi, pelaksanaan PSBB DKI Jakarta akan berakhir besok. Ada usulan untuk diperpanjang. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, evaluasi yang Anda perhatikan dari PSBB yang sudah berjalan selama 13 hari ini di Jakarta seperti apa? Ya, kalau saya pantau ya, dari media sosial, dari televisi dan sebagainya, itu kan masih ada tuh titik-titik penumpukan masyarakat ya. Jadi kemarin di viral juga di media sosial itu ada pasar masih berfungsi dengan baik gitu. Jadi ini perlu menjadi pelajaran yang baik kepada daerah-daerah lain yang akan dan sedang mengajukan PSBB. Nah, salah satunya adalah masalah penegakan kedisiplinan. Jadi penegakan kedisiplinan ini juga kalau kita lihat masyarakat kita masih belum semua aware ya dengan persoalan ini, sehingga mereka masih menganggap ini seperti hari rutin mereka seperti biasa gitu. Padahal seharusnya sudah mulai ada penegakan kedisiplinan yang bentuknya sanksinya lebih berat, bukan hanya himbauan. Karena kalau himbauan, kita lihatlah di televisi, kalau hanya himbauan dari polisi, tentara dan sebagainya, itu tidak akan memberikan dampak apapun pada masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu ada ketegasan menurut saya teman-teman aparat di lapangan, tapi harus juga dibekali dengan kebijakannya. Kebijakannya seperti apa? Ini yang belum ada, yang saya lihat belum ada di beberapa peraturan-peraturan yang sudah keluar saat ini. Jika Nah, salah memang satu nantinya PSBB ini diperpanjang, Pak Yogi, revisi seperti apa yang harus dilakukan agar supaya kebijakan PSBB ini bisa berjalan dengan lebih optimal? menurut saya harus diperketat lagi, Mbak. Jadi jangan sampai kejadiannya kayak 13 hari yang lalu ya, pasar masih berfungsi dan sebagainya. Tetapi di satu sisi, pemerintah juga harus mempersiapkan PSBB ini dengan logistiknya. Nah, logistiknya ini kalau betul-betul ditutup, masyarakat itu kan yang mereka keluar itu pasti keperluannya sangat urgent itu. Masalah kesehatan atau masalah ekonomi. Yang paling tertinggi pasti masalah ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan. Nah, ini saya belum lihat pemerintah pusat memberikan bantuan, pemerintah daerah ada, cuma antara data RT RW dengan data yang bantuan itu berbeda. Kita bisa lihat lah beberapa contoh di mana di televisi itu data yang teridentifikasi dengan yang diberikan bantuan itu berbeda. Nah, itu jadi harus sinergis. Jadi bukan hanya penegakan disiplin, tapi juga bantuan-bantuan juga sudah mulai masuk. Bahkan saya menyarankan teman-teman TNI itu dilibatkan menjadi garda terdepan. Kenapa? Karena dalam kultur masyarakat kita itu melihat aparat TNI itu masih ada rasa segan ya. Teman-teman polisi juga segan, tapi kan terbatas. Polisi sudah menjaga wilayah gitu kan, perbatasan jalan-jalan. Ini teman-teman TNI mulai dilibatkan masuk ke pendistribusian logistik gitu. Oke, harus melibatkan personil TNI juga artinya untuk memberikan meningkatkan kesadaran masyarakat, Pak Yogi? Ya, betul. Karena kalau kita lihat peningkatan disiplin di kita itu lebih, kalau misalnya nanti Pak Anies menaikkan lagi statusnya menjadi PSBB lagi, itu ditingkatkan lagi tingkat kedisiplinannya. Karena kalau kita lihat kan sekarang saya pikir disiplin itu masih di level orange, belum sampai ke level hijau gitu ya. Jadi kalau level hijau itu dia sudah ya paling 1-2 mobil yang sifatnya adalah hanya logistik aja. Kalau ini kan orang keperluan untuk ke kantor masih ada, yang kantornya juga bukan yang berkaitan dengan kesehatan atau apa gitu ya. Nah, ini juga harus mulai ditegakkan, dan kemudian juga menurut saya harus didukung teman-teman di lapangan ini dengan kebijakan-kebijakan dari menterinya. Misalnya contohnya adalah peraturan Menteri Industri dan Perdagangan lah, misalnya mengatur kalau misalnya masyarakat yang misalnya tekstil nih ya, tekstilnya bukan yang APD misalnya, ya udah dia harus berhenti, tapi kalau yang APD memang harus jalan. Nah, ini diberikan clearance. Nah, clearance ini juga belum disosialisasikan dengan baik kepada sampai ke level-level karyawan, sehingga tadi masih banyak yang mereka justru tutup gitu ya. Padahal mereka sangat penting untuk terus berproduksi gitu. Baik, terkait dengan masalah logistik tadi, Pak Yogi, sebenarnya kan pemerintah sudah menyiapkan paket sembako senilai Rp600.000. Ini apakah kurang tepat sasaran atau bagaimana? Ya, jadi gini, pemerintah pusat itu kan dia mengeluarkan 600.000, pemerintah provinsi masing-masing juga mengeluarkan, kemudian pemerintah kabupaten kota juga akan mengeluarkan, dan sekarang juga ada wacana pemerintah desa juga akan mengeluarkannya melalui dana desa. Nah, ini harus dikoordinasikan dengan baik. Jadi kalau dalam hitungan identifikasi itu kan ada desil 1 sampai ke desil berapa gitu. Nah, pemerintah pusat itu akan bagian yang mana?
provinsi itu yang mana, kabupaten kota yang mana, yang desa yang mana. Jangan sampai semuanya membantu masalah sembako. Jadi kalau misalnya pemerintah pusat bantu sembako juga, bantu uang juga dan sebagainya, nah ini harus ada pembagian-pembagian. Nah ini yang saya menuliskan belum ada arsitek yang jelas gitu tentang program bantuan sosial dan ekonomi saat ini. Baik. Jadi masih terlalu tumpang tindih. Baik, Kota Bandung juga memulai PSBB hari ini, Pak Yogi. Kalau kita melihat jumlah pelanggarannya juga masih tinggi, hampir sama dengan di Jakarta. Apa yang bisa dipelajari dari PSBB Jakarta untuk bisa diterapkan di Kota Bandung? Ya, jadi ini pelajaran yang cukup baik Kota Bandung. Ini masalah kedisiplinan tadi. Saya ulangi bahwa proses kedisiplinan di Jakarta yang saat ini jadi pelajaran nggak harusnya di Kota Bandung. Jadi aparat harus bukan represif ya, tapi dalam artian dia harus lebih tegas gitu ya. Bahkan kita kalau perlu digunakan stiker gitu, bahwa stiker dia motor ini tidak boleh jalan lagi dalam kurun waktu sampai PSBB. Itu kan proses itu seperti dilakukan di Korea. Jadi kalau misalnya ada yang jalan si motor ditandai gitu ya. Jadi biar tidak dia tidak keluar lagi. Nah, ini perlu ada proses-proses penegakan disiplin yang sustainable gitu. Jadi jangan hanya parsial ditegur kemudian dia jalan lagi gitu besok. Baik. Terkait larangan mudik, Pak Yogi, baru berlaku mulai tanggal 24 April nanti. Namun penerapan sanksi ini baru akan dimulai pada tanggal 7 Mei. Apakah ini akan efektif menurut Anda? Ya, jadi gini, kalau kita lihat larangan mudik ini sebetulnya menurut saya agak sedikit telat ya. Seharusnya dilakukan itu di awal pertengahan Maret gitu ya. Karena kalau sekarang mudiknya dalam artian hanya untuk mudik Lebaran. Dan operasinya pun bukan operasi COVID, sekarang kan operasi ketupat sebetulnya, operasi dari teman-teman kepolisian. Nah, ini juga harus dikoordinasikan dengan dengan perhubungan, Kementerian Perhubungan. Jadi kalau misalnya sekarang yang dibloknya adalah jalan-jalan tol, mereka kan akan menggunakan jalan alternatif. Jalan alternatif ini justru lebih berbahaya. Mereka pertemuan dengan masyarakat itu lebih banyak dibandingkan dengan melewati jalan tol. Jadi sekali lagi mohon diperlihatkan ada skenario kebijakan dari setiap persoalan gitu. Baik, terima kasih Pak Yogi sudah bergabung bersama kami di iNews. Pemirsa, Yogi Suprayogi, pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran.